Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lemak bijian. Sebelum itu, perkenalkan, saya Yadatul Fitri dengan NIM 084. Kenalkan, saya Siti Hadijah dengan NIM 081. Perkenalkan, saya Sulistia dengan NIM 082. Saya Tatia Suci Safitri dengan NIM 083. Saya Yeni Aryawati dengan NIM 085. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Siti Hadijah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lemak bijian. Lemak bijian itu merupakan cadangan energi utama yang tersimpan dalam bentuk trigliserida. Senyawa ini berperan penting dalam proses perkecambahan, pertumbuhan embrio, serta menyediakan energi bagi tanaman. Bagi manusia, lemak biji juga menjadi sumber nutrisi yang kaya akan asam lemak esensialnya. Komposisi lemak tersebut sangat bervariasi, dipengaruhi oleh spesies tanaman, varietas, serta kondisi lingkungan tempat biji tersebut tumbuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang variasi lemak. Variasi yang pertama ada perbandingan komposisi lemak antara kelompok biji. Yang pertama ada pseudosereal seperti quinoa, amaranth. Itu lemaknya rendah sekitar 2,7-8% karena biji ini lebih banyak menyimpan energi dalam bentuk karbohidrat dibanding lipid. Struktur bijiannya lebih kecil dan tidak memiliki kotiloiden besar yang kaya minyak. Yang kedua ada biji fungsional kayak chia, flax, hemp, dan sesame. Lemaknya tinggi sekitar 20-50% dan kaya fuffa. Kandungan fuffa tinggi karena biji ini berfungsi sebagai penyimpan energi jangka panjang dan mengandung banyak nabati yang diperlukan untuk pertumbuhan kacang. Ketiga ada kacang-kacangan seperti almond, walnut, dan pistachio. Lemaknya sangat tinggi, sekitar 43-36% karena sebagian besar cadangan energinya tersimpan dalam kotiloiden yang kaya minyak. Dominasi muva dan menyebabkan kacang lebih stabil terhadap oksidasi. Yang keempat, serealia seperti jagung-jagungan. Lemak rendah sekitar 4-6% karena energi lebih banyak disimpan sebagai pati. Lipid hanya terkonsentrasi pada bagian lembaga, sehingga komposisinya mudah berubah oleh faktor perubahan dan agronomis. Perbedaan kandungan ini dipengaruhi oleh struktur bijian, fungsi fisiologis, serta jenis cadangan energi utama. Nah, saya juga akan menjelaskan di sini tentang klasifikasi asam lemak. Nah, yang pertama itu SFA atau asam lemak jenuh. Kandungannya sedikit pada biji-bijian karena tanaman cenderung menghasilkan asam lemak tak jenuh. Yang kedua ada palmitate acid adalah SFA utama yang berfungsi sebagai komponen dasar pembentuk membran sel dan trigliserida. Nah, yang kedua ada MUFA atau asam lemak tak jenuh tunggal. Nah, oleic acid adalah MUFA dominan terutama pada kacang. MUFA lebih stabil dibanding FUFA sehingga tidak mudah teroksidasi. Kandungan MUFA tinggi pada kacang memengaruhi flavor untuk umur simpan serta karakteristik minyaknya. Inilah sebabnya kacang tidak cepat tengik. Yang ketiga ada FUFA atau asam lemak tak jenuh ganda. FUFA dominan pada biji fungsional dan pseudosereal. Linoleic acid penting untuk fungsi sel dan kesehatan kulit. ALA sangat tinggi pada chia dan flax, menjadikannya sumber omega 3 nabati terbaik. FUFA mudah teroksidasi sehingga biji dengan kandungan FUFA tinggi membuatnya membutuhkan penyimpanan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada sifat dan fungsi lemak dalam biji. Yang pertama sebagai penyimpanan energi utama untuk pertumbuhan awal tanaman. Yang kedua menjaga fleksibilitas membran sel pada embrio. Yang ketiga, PUFA penting untuk metabolisme dan kesehatan manusia. Yang keempat, lemak biji mengandung senyawa bioaktif seperti tokoferol dan fitosterol yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Yang terakhir ada senyawa volatil dari lipid memberi aroma khas pada kacang-kacangan. Adapun faktor yang memengaruhi komposisi lemak itu ada lingkungan, di mana suhu tinggi dapat meningkatkan kadar MUFA tetapi menurunkan PUFA karena peningkatan aktivitas enzim desaturase. Cahaya dan ketersediaan air memengaruhi pembentukan minyak selama tahap pengisian biji. Nah, tanah kurang subur dapat menurunkan akumulasi minyak karena energi tanaman berfokus pada pertumbuhan dasar. Yang kedua ada agronomis atau pengolahan pertanian. Nah, di mana kepadatan tanaman tinggi menyebabkan kompetisi nutrisi sehingga pembentukan minyak berkurang, terutama pada serealia seperti jagung. Nah, pupuk nitrogen dan fosfor juga memengaruhi sintesis lipid dalam biji. Yang ketiga ada genetik atau varietas, di mana varietas tertentu secara alami memiliki kandungan lemak yang tinggi. Varietas modern sering diseleksi untuk ketahanan terhadap stres sehingga perubahan komposisi lemaknya lebih stabil. Yang keempat ada penyimpanan dan pengolahan, itu PUFA mudah mengalami oksidasi sehingga memerlukan kondisi penyimpanan dingin dan kering. Perlakuan seperti pemanggangan dapat mengurangi PUFA, tapi meningkatkan cita rasa melalui pembentukan senyawa volatil. Selanjutnya, ada manfaat kesehatan lemak bijian. Yang pertama itu sebagai sumber omega-3 dan omega-6 dari nabati. Yang kedua itu mendukung kesehatan jantung melalui peningkatan profil lipid tubuh. Yang ketiga ada fitosterol, membantu menurunkan kolesterol. Yang keempat ada antioksidan melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang kelima atau yang terakhir adalah untuk meningkatkan metabolisme dan mendukung fungsi sel. Jadi, kesimpulannya adalah komposisi lemak biji-bijian sangat bervariasi tergantung jenis tanaman, fisiologi biji, dan kondisi lingkungan. Pseudosereal umumnya memiliki kadar lemak rendah, sementara biji fungsional mengandung lemak tinggi, terutama PUFA, dan kacang-kacangan memiliki kandungan lemak tertinggi dengan dominasi MUFA dan sebagian kaya akan PUFA. Serealia seperti jagung juga tergolong rendah lemak dan sangat dipengaruhi oleh faktor agronomis. Secara keseluruhan, lemak pada biji-bijian berperan penting bagi nutrisi karena mengandung PUFA, antioksidan, dan fitosterol yang mendukung kesehatan metabolik tubuh. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.